Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut, Ibu Yuni Rosita Dewi, MSI. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 24031554060. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai turunan parsial dan turunan parsial tingkat tinggi. Pengantar turunan parsial. Turunan parsial tingkat tinggi berguna untuk melihat perubahan tingkat lanjut dalam fungsi multivariabel. Parsial tingkat tinggi sangat penting dalam berbagai bidang terapan, seperti teknik, ekonomi, dan data science. Pemahaman konsep ini menjadi dasar dalam optimasi dan pemodelan. Pengertian turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan dari fungsi multivariabel terhadap suatu variabel saja dengan variabel lain dianggap sebagai konstan. Notasinya yaitu dou f per dou x. Ini berarti fungsinya diturunkan terhadap x. Ada juga dou f per dou y. Ini berarti fungsi dari fx y-nya diturunkan terhadap y. Selanjutnya adalah definisi turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial tingkat tinggi adalah turunan parsial yang diambil lebih dari satu kali. Contoh, turunan kedua terhadap x itu dou kuadrat f per dou x kuadrat. Ini berarti fungsinya diturunkan terhadap x, hasilnya diturunkan lagi terhadap x lagi. Maka hasilnya adalah dou kuadrat f per dou x kuadrat. Ada juga yang campuran. Campuran ini berarti dou kuadrat f per dou x dou y. Atau bisa dibalik, dou kuadrat f per dou y dou x. Ini notasi ini berarti fungsinya diturunkan terhadap x dulu. Nah, hasilnya nanti diturunkan terhadap y. Maka itu adalah hasil dari dou kuadrat f per dou x dou y. Nah, untuk lebih memperdalam materi, kita langsung saja ke dalam contohnya. Diberikan fungsi fxy sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Hitunglah fx, fy, fxx, fyy, dan fxy. Nah, untuk fx dan fy ini adalah turunan parsial biasa. Nah, untuk fxx, fyy, dan fxy ini adalah turunan parsial tingkat tinggi. Langsung saja kita selesaikan dari soal tersebut, yaitu pertama adalah fx. Nah, ini berarti fungsi ini diturunkan hanya terhadap x. Nah, selain x-nya dianggap sebagai konstan. Pertama kita turunkan dulu x kuadrat y terhadap x. X kuadrat y terhadap x itu x-nya mempunyai x kuadrat. Nah, turunan dari x kuadrat adalah 2x. 2x dikali y yaitu 2xy. Ditambah untuk ini mempunyai variabel x adalah x saja. Turunan dari x adalah 1. Jadi, hasilnya adalah 3 kali 1 kali y kuadrat. 3y kuadrat. Dijumlahkanlah ini, ketemu hasilnya fx sama dengan 2xy plus 3y kuadrat. Selanjutnya adalah fy. Fy ini berarti fungsi ini diturunkan terhadap y, yaitu x kuadrat y diturunkan terhadap y, yaitu y diturunkan terhadap y adalah 1.
berarti 1 dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Selanjutnya adalah 3X Y kuadrat diturunkan terhadap Y, yaitu Y kuadrat ini diturunkan terhadap Y, berarti 2Y. 2Y dikalikan 3X, berarti 6XY. Nah, kita jumlahkan dengan yang depan tadi, jadi diperoleh hasil dari FY sama dengan X kuadrat plus 6XY. Selanjutnya adalah fxx plus fxx ini adalah parsial tingkat tinggi. Ini berarti fungsinya diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X lagi. Nah, kita sudah tahu di atas tadi fx-nya berapa. Fx di atas ini adalah 2xy plus 3y kuadrat. Kita bisa langsung menurunkannya terhadap X. Nah, untuk 2xy ini kita turunkan terhadap X. Nah, ini ada 1x. Ini X diturunkan terhadap X adalah 1. Jadi, 2 kali 1 kali Y, yaitu 2Y. Nah, untuk 3Y kuadrat ini diturunkan terhadap X. Karena tidak mempunyai variabel X, maka 3Y kuadrat ini dianggap sebagai konstanta, di mana turunan dari konstanta adalah 0. Maka fxx sama dengan 2y plus 0 sama dengan 2y. Selanjutnya adalah fyy. Fyy ini berarti fungsinya diturunkan terhadap y, lalu hasilnya diturunkan lagi terhadap y. Nah, kita udah tahu tadi fy adalah X kuadrat plus 6XY. Kita langsung saja turunkan fungsi ini terhadap Y. Untuk X kuadrat ini karena tidak mempunyai variabel Y, maka dianggap sebagai konstan. Nah, karena dianggap sebagai konstan, maka turunannya adalah 0. 0 di sini, 0. Lalu selanjutnya yang 6XY diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap Y adalah 1. Jadi, hasilnya adalah 6 kali X kali 1, yaitu 6X. Jadi, hasil dari FYY sama dengan 0 ditambah 6X sama dengan 6X. Selanjutnya adalah fxy. Fxy ini turunan dari fx diturunkan terhadap y. Nah, kita udah tahu fx di atas fx sama dengan 2xy plus 3y kuadrat. Langsung saja kita turunkan terhadap y. Dengan ini 2xy diturunkan terhadap y adalah 2x karena y-nya adalah 1. Karena diturunkan terhadap y, jadi y-nya sama dengan 1. 1 kali x kali 2 sama dengan 2x. Selanjutnya adalah 3y kuadrat, kita turunkan terhadap y, yaitu y kuadrat diturunkan terhadap y adalah 2y. 2y kali 3 sama dengan 6y. Dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2x plus 6y. Nah, sedikit info, jadi kalau fxy itu sama, nilainya itu bakal sama dengan fyx. Fy diturunkan, nah ini fy diturunkan terhadap x, sama saja dengan fx diturunkan terhadap y. Jadi ini sama dengan fxy sama dengan 2x plus 6y sama dengan 2yx. Fyx. Nah, masuk ke contoh yang kedua. Diberikan fx, y sama dengan 5x kuadrat plus 4xy sama dengan y kuadrat. Tentukan fx, fy, ini turunan parsialnya. Yang kedua ini adalah turunan parsial tingkat tinggi. fxx, fyy, fxy.
Untuk menghitung fx-nya, dari soal ini, kita turunkan terhadap x. Contohnya adalah 5x kuadrat. 5x kuadrat ini kita turunkan terhadap x. Kita turunkan terhadap x, maka hasilnya turunan dari 2x adalah turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. 2x dikali 5 sama dengan 10x. Untuk yang 4xy diturunkan terhadap x, x-nya ini berubah menjadi 1 karena diturunkan terhadap x. Jadi 4 kali 1 kali y sama dengan 4y. Selanjutnya adalah yang y kuadrat. Y kuadrat ini karena tidak mempunyai variabel x, maka dianggap sebagai konstanta. Nah, turunan dari konstanta adalah 0. Maka fx sama dengan 10x plus 4y plus 0 sama dengan 10x plus 4y. Selanjutnya adalah fy. Fy ini berarti fungsi dari ini diturunkan terhadap y. Yang pertama adalah 5x kuadrat. Karena 5x kuadrat tidak mempunyai variabel y, yang berarti ini adalah konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Jadi ini tidak ditulis. Selanjutnya adalah 4xy. Diturunkan terhadap y. Karena ini ada y, berarti y diturunkan terhadap y adalah 1. Jadi hasilnya adalah 4 kali x kali 1 adalah 4x. Yang selanjutnya adalah y kuadrat diturunkan terhadap y. Y kuadrat diturunkan terhadap y adalah 2y. Jadi hasil dari fy sama dengan 4x plus 2y. Selanjutnya adalah fxx sama dengan 10. Ini berarti fx diturunkan terhadap x. Kita udah tahu fx-nya adalah 10x plus 4y. Nah, karena udah mengetahui dari fx, langsung saja kita turunkan terhadap x. Yaitu 10x diturunkan terhadap x adalah 10. Dan 4y ini karena tidak mempunyai variabel x, maka dianggap konstan dan turunannya adalah 0. Jadi fxx-nya adalah 10. Selanjutnya adalah fyy. Fyy ini adalah fy diturunkan lagi terhadap y. Dalam soal ini fy-nya adalah 4x plus 2y. Kita turunkan lagi terhadap y. Yang punya y adalah hanya suku 2y ini. Maka 2y diturunkan terhadap y adalah 2. Dan selanjutnya adalah fxy. Fxy ini berarti fx. Kita udah tahu nilai fx-nya. 10x plus 4y diturunkan terhadap y. Karena 10x ini tidak mempunyai variabel y, maka turunannya adalah 0. Dan 4y ini diturunkan terhadap y adalah nilainya 4. Jadi, nilai dari fxy adalah 4. Sekian presentasi saya mengenai turunan parsial dan parsial tingkat tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.